Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Ikhlas, kandungan-kandungan apa saja yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Insya Allah kita akan pelajari, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik, ikhwatal iman, menakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan persiapkan buku atau mungkin mempergunakan HP, gadget. Kemudian silahkan dibuka surat Al-Ikhlas dengan bisa mencatat apa saja yang akan disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan agama kita. Baik, pertama kita akan bacakan terlebih dahulu surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas disebabkan karena di dalamnya terkandung tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ditemukan oleh para ulama beberapa penamaan lain yang disandarkan kepada surat ini. Ada yang mengatakan surat ini juga bernama Al-Asas. Al-Asas artinya pondasi. Pondasi keislaman dan dalam beragama Islam, yaitu pada tauhid seorang hamba, yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian pula ada yang menamakan surat ini At-Tauhid. At-Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat ini. Ada pula yang menamakan Al-Iman, surat Al-Iman, dan masih ada penamaan-penamaan yang lainnya yang semuanya bermuara kepada bahwasanya surat ini mengandung keesaan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan kandungan yang terdapat di dalam surat ini, ulama menyebutkan seakan-akan surat ini menjelaskan tentang syarat untuk menjadi sesembahan. Seakan-akan demikian. Surat ini seakan-akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk menjadi Tuhan dan sesembahan. Yang pertama, Tuhan itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Esa. Satu. Tidak membutuhkan apapun dalam mengurusi, dalam mengatur kehidupan yang ada di dunia ini. Kemudian syarat yang kedua, Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Sebaliknya semuanya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Tuhan tidak boleh dilahirkan dan melahirkan. Dan yang keempat, Tuhan tidak boleh ada yang sama atau setara dengannya. Jadi seakan-akan surat ini membicarakan tentang syarat untuk menjadi sesembahan. Dan tidak ada satupun sesembahan yang memenuhi, mencangkup semua syarat yang telah disebutkan pada surat ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa, Maha Satu, yang berhak untuk disembah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun dan apapun dalam mengatur kehidupan yang ada di dunia. Bahkan dari kehidupan manusia, jin, dan makhluk-makhluk sekecil apapun telah diatur dan mampu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala saja tanpa memerlukan bantuan-bantuan yang lainnya. Kemudian Allah tidak dilahirkan
dan melahirkan. Sebagaimana ada sebagian yang meyakini bahwasanya Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, namun itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Esa. Dan yang keempat, Allah tidak sama dan setara dengan apapun juga di antara makhluk-makhluknya. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwa seakan-akan surat ini sebagai penjelasan syarat untuk menjadi sesembahan, syarat untuk menjadi Tuhan, dan tidak ada satupun di antara sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini yang memenuhi syarat-syarat di atas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini memiliki sababun nuzul. Sababun nuzul artinya sebab diturunkannya surat ini. Ditemukan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, di antara atau sebab diturunkannya surat ini bahwasanya orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsub lana rabbak." Jadi mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." Hal ini disebabkan karena sesuai dengan pemahaman mereka, Tuhan-Tuhan itu memiliki nasab. Ya, Tuhan itu memiliki nasab. Ini sebagaimana yang mereka fahami, yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir, sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan anggapan mereka membawa agama baru, kepercayaan baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Jadi seakan-akan mereka juga paling Tuhannya juga punya nasab. Maka dari itu mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala Esa, tidak membutuhkan apapun juga, kemudian Allah tidak dilahirkan dan melahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebab atau sababun nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas, sebagaimana telah disebutkan riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita masuk kepada tafsir surat Al-Ikhlas, ada baiknya kita sebutkan terlebih dahulu keutamaan surat Al-Ikhlas yang tentunya ditunjukkan dalam dalil-dalil, ya. Yang pertama, ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini berisikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana tatkala seseorang mencintainya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini berisikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Barang siapa mencintai surat ini yang memiliki kandungan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Baik, ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ala sariyah, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti atau mengutus seseorang, ya, mengutus seseorang untuk memimpin sekelompok pasukan, dan dia diperintahkan untuk mengimami sholat. Dan tatkala sholat berjamaah tentunya, dia seringkali menutup sholat dengan bacaan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, dan sering terulang Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, ya. Dan tatkala mereka kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya dan menyebutkan kisah kenapa nih sahabat ini seakan-akan gak ada surat lain yang dibaca Qul huwallahu ahad terus, seakan-akan gak ada surat lain yang bisa dibaca. Maka hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya kepada sahabat tersebut, dalam rangka apa dia mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas dalam sholat, ya. Ketika sholat berjamaah bacaannya Qul huwallahu ahad lagi, sholat jamaah berikutnya Qul huwallahu ahad, seakan-akan tidak ada yang dihafal selain surat tersebut. Maka tatkala hal tersebut ditanyakan kepada sahabat tadi, maka dia mengatakan, faqala innaha sifatur rahman. Di dalam ayat ini terdapat sifat sang Rahman, itu Allah Jalla wa Ala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Sehingga karena di dalamnya terdapat penyebutan sifat sang Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala, maka saya suka untuk membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan dia, sampaikan informasi kepada dia bahwasanya Allah Jalla wa Ala mencintai dirinya. Ya.
Allah Jalla wa'ala mencintai dirinya. Lihat, tatkala seseorang membaca surat Al-Ikhlas dan mengetahui isi kandungannya, kemudian timbul rasa cinta dalam dirinya, maka balasan yang akan dia mendapatkan kecintaan Sang Rahman Allah Jalla wa'ala. Secara kehidupan manusia, tabiat manusia, tatkala ia cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, biasanya akan sering disebut-sebut. Ya, contoh, ada orang lagi kasmaran misalnya, nih ada seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita. Dia kenal wanita tersebut baik akhlaknya, salehah, ya. Dan dia ingin melamarnya, pasti seringkali akan terbayang, terpikir, maka dia bersemangat untuk menyiapkan segala macam untuk menikahinya. Ya. Ini tabiat. Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, apakah hal tersebut ada pada dirinya ataukah tidak? Orang-orang yang beriman tatkala mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Coba sekarang, tatkala kita mendengar nama Allah Subhanahu, apakah memiliki efek pada hati kita ataukah tidak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan inilah ciri-ciri orang yang beriman. Maka ini keutamaan yang pertama, dengan membaca surat Al-Ikhlas, memahami kandungan-kandungannya, dia mencintainya, maka ia akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diperuntukkan baginya. Ini keutamaan yang pertama. Baik. Yang kedua, ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Masya Allah. Membaca surat Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek ini, pahalanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda, dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu, tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Masa nggak mampu? Para sahabat bertanya, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Bagaimana dia bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mungkin dari sisi waktu tidak cukup. Kok bisa sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka Nabi SAW mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, yang mana itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Luar biasa. Ikhwatal iman demi Allah Subhanahu wa taala. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Akan tapi bukan berarti yang dimaksud dengan sebanding ini dia tidak lagi membaca Al-Quran. Tidak. Yang pada akhirnya ya sudah, saya tinggal baca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti sudah khatam dong. Maka tidak. Yang dimaksud di sini adalah keutamaannya. Tetap kita diperintahkan untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bukan hanya terfokus pada surat Al-Ikhlas saja, tidak. Tapi di antara keutamaan daripada surat Al-Ikhlas adalah tatkala ia membacanya, maka setara dengan dia membaca sepertiga Al-Quran. Namun di sisi lain kita juga tetap membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ini sama halnya dengan kasus seseorang yang sholat duha di awal waktu atau dikenal dengan sholat syuruk, maka ia akan mendapatkan pahala umroh. Ya, bukan berarti dengan keutamaan ini, ya sudah Ustaz, ngapain saya daftar umroh, saya ambil tarik lagi uangnya dah, yang penting saya bisa dapat umroh. Tidak, ini keutamaan. Namun tetap dia tertuntut untuk bisa melaksanakan umroh tatkala dia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Baik, kenapa surat Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran oleh Nabi SAW? Kenapa? Kenapa bukan surat-surat yang lainnya? Maka jawabannya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam surat Al-Ikhlas terkandung 3 perkara, yang mana kandungan ini terkandung salah satu daripada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini merupakan kandungan inti dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terkandung di dalamnya 3 bagian. Pertama tentang hukum-hukum, kedua tentang janji dan ancaman, hukum-hukum, janji dan ancaman. Yang ketiga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, kira-kira surat Al-Ikhlas masuk pada bagian yang mana? Ya, bagian yang
bagian yang terakhir tentang nama-nama dan sifat Allah. Sehingga surat Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga daripada Al-Quran. Kita ulangi, kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu terbagi tiga. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu berbicara tentang hukum-hukum, halal, haram, dan semisalnya. Kedua, berbicara tentang janji dan ancaman. Dan yang ketiga, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mana itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Sehingga surat Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Baik, yang ketiga, ikhwatal iman, keutamaan yang ketiga adalah penyebab masuk ke dalam surga. Penyebab masuk ke dalam surga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Bayangkan ya ikhwatal iman, lihat betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya peluang-peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan surga. Selama kita tulus ikhlas dalam beramal, maka banyak sekali peluang yang bisa kita peroleh. Di antaranya dengan membaca surat Al-Ikhlas, dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu penduduk surga, mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga, membaca surat Al-Ikhlas. Namun tentunya tidak hanya sekedar dibaca, difahami dengan baik, diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tuntas tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Kemudian ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, keutamaan yang keempat, terkabulnya doa seorang hamba apabila dimulai dengan penyebutan sifat-sifat Allah taala yang ada di dalam surat ini. Ya, di dalam surat ini. Jadi di dalam surat ini terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jika disebut tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia memanjatkan doa tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah 4 keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Kalau boleh bisa kita ulangi. Yang pertama, keutamaannya adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala jika kita membaca dan mencintainya. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala yang sebanding serupa dengan membaca Al-Quran sepertiganya. Kemudian yang ketiga, penyebab masuk ke dalam surga. Dan yang keempat, di antara sebab doa dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan menyebut salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat ini, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya. Baik. Kita masuk kepada tafsir. Ya, kita masuk kepada tafsir. Tafsir surat Al-Ikhlas. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Qul huwallahu ahad. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad makna dari Qul huwallahu ahad, al-wahid al-witr alladzi la syabiha lah wala nadhira wala sahibata wala walada wala syarik. Artinya Qul huwallahu ahad artinya al-wahid al-witr, yaitu Maha Esa. Al-wahid al-witr itu artinya Maha Satu, Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengan Allah Jalla wa'ala, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir daripada Imam Al-Qurtubi menafsirkan Qul huwallahu ahad. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa kalimat Allahu ahad maknanya bahwa Allah itu Esa dalam keagungan dan kebesarannya. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada ayat yang pertama, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkandung 3 keesaan Allah. Terkandung 3 keesaan Allah. Pertama, Allah Jalla wa'ala itu Maha Esa pada rububiyahnya. Bisa dicatat, Allah Maha Esa pada rububiyahnya.
Ini pada ayat yang pertama terkandung 3 hal. Allah Maha Esa pada rububiyahnya, Allah Maha Esa pada uluhiyahnya, dan Allah Maha Esa pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi keesaan Allah itu mencangkup 3 hal. Esa pada rububiyah, Esa pada uluhiyah, Esa pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Esa pada rububiyah maksudnya apa? Silakan dicatat. Esa pada rububiyah maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, ya. Itu semua adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Makanya kalau ada orang, manusia yang mengaku-ngaku bisa memberikan rizki, bisa memberikan jodoh, ini pertanyaan, dia telah melakukan perbuatan yang tidak mampu, yang sepatutnya, yang seharusnya tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meyakini ada manusia-manusia, benda-benda yang bisa melakukan kekhususan Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini, pada ayat ini terkandung Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada rububiyahnya. Ya, Maha Esa pada rububiyahnya. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menghidupkan, memati, Allah yang maha menciptakan, raja dari segala raja. Itu maksudnya Allah Maha Esa pada rububiyahnya, ya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-An'am ayat pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, ya. Dan perlu diketahui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada rububiyah. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada rububiyah ini diyakini bagi orang yang beriman maupun tidak. Jadi keesaan Allah pada rububiyah ini diyakini oleh orang yang beriman ataupun tidak beriman. Makanya Allah nyatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum, kalau seandainya engkau tanya kepada orang-orang kafir jahiliyah, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka mengatakan Allah. Makanya orang-orang kafir terdahulu tatkala mereka dalam kondisi sempit, terkena bencana, mereka ingat Allah. Itu beda, ya. Ini disebabkan karena mereka yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah keesaan Allah pada rububiyah. Baik, ini kandungan yang pertama pada ayat yang ini kandungan pertama dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua, Allah Esa pada uluhiyahnya. Apa sih uluhiyah? Uluhiyah yang dimaksud Allah Esa pada ibadah. Yang mana tatkala kita beribadah hanya boleh beribadah kepada Allah Ta'ala saja, bukan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada uluhiyah, ya. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada uluhiyah. Seseorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, bukan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan keesaan pada uluhiyah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Nah itu. Jadi uluhiyah yang dimaksud di sini adalah kita mengisahkan Allah pada setiap ibadah. Contoh, tatkala kita meminta, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan meminta kepada makhluk, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada benda-benda mati. Kalau mau minta hanya kepada Allah. Kenapa? Allah sendiri yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum, doa kepadaku nih saya akan kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa bagian daripada ibadah, yang mana ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini maksud daripada Allah Esa pada uluhiyah, yaitu dalam masalah ibadah. Dan yang ketiga, kandungan yang ketiga dari dalam dalam ayat yang pertama adalah Allah Esa pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kenapa ikhwatal iman? Karena orang-orang Yahudi meyakini Allah itu pelit. Orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tangannya terbelenggu. Allah itu fakir. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang beriman tidak meyakini Allah itu Esa pada nama-namanya dan sifat-sifatnya yang
agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara ada berdoa atau di antara sebab yang akan mengabulkan doa, ya, agar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi tatkala berdoa, sebut nama-nama Allah. Ya Sami', Ya Basir, Ya Mujibud Da'awat, ya. Dan nama-nama yang lainnya, sifat-sifat yang lainnya, dan itu di antara perantara agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kandungan yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kita masuk kepada ayat yang kedua, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menyatakan bahwa As-Samad ini memiliki 4 makna. Ada empat makna. Yang pertama, As-Samad annahu sayyid alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Allah adalah sayyid, tempat makhluk menyandarkan segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu As-Samad, makna yang pertama. Kita ulangi, As-Samad makna yang pertama adalah Allah adalah tempat makhluk menyandarkan segala hajat. Allahus Samad dalam arti tatkala kita memiliki hawaij, kebutuhan-kebutuhan hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalnya. Itu makna yang pertama. Yang kedua, annahu alladzi la jawfalah. Allah tidak memiliki rongga. Ini maksud dengan As-Samad. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, annahu daim. Allah itu maha kekal. Allah itu maha kekal. Kemudian makna yang keempat, al-baqi ba'da fana'il khalq. Allah itu tetap kekal setelah para makhluk binasa. Ya. Akan tapi ikhwatal iman, dari sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan maksud daripada ayat yang kedua ini adalah alladzi yusmadu khalaiq ilaihi fi hawaijihim wa masailihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung, tempat bersandar segala sesuatu yang membutuhkan, segala makhluk yang membutuhkan atau memiliki permasalahan-permasalahan, maka hendaknya dia bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna daripada As-Samad. Ya. Baik. Jadi kandungan yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah adalah tempat bersandar atas segala permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga setiap hamba tatkala memiliki berbagai macam permasalahan, berbagai macam problematika kehidupan, maka yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berkeluh kesah dengan manusia memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan. Bahkan mendengarkan saja mungkin dia akan bosan. Setiap hari kita berkeluh kesah, mungkin dia akan bosan. Namun tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat kita mengadu, ya, meminta pertolongan, meminta jalan keluar dari segala permasalahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di antara faedahnya, setiap kita memiliki permasalahan apapun itu dalam kehidupan kita, maka ingat Allah Subhanahu wa taala, panjatkan doa, minta pertolongan, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi hamba-hambanya. Baik, itu kandungan atau faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua, Allahus Samad. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat ini ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan kepada orang-orang kafir yang menyebutkan atau memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, seperti perkataan orang-orang Yahudi, ya, Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Uzair mereka katakan sebagai anak Allah.
Orang-orang Nasara ya mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu adalah anak Allah. Maka ayat yang ketiga ini, lam yalid wa lam yulad, ini sebagai bantahan kepada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang memiliki anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 101, Allah berfirman, badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dan pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ini seakan-akan kalau seandainya ada manusia yang menjandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak, nanti timbul pertanyaan, oh berarti Allah punya istri dan semisalnya. Maka sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantahannya adalah apa yang terdapat dalam ayat ini, surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Baik. Kemudian pula bantahan yang lainnya atau dalil yang lainnya yang membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak adalah surat Maryam ayat 88 sampai 91. Allah taala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan ini, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memiliki anak. Ini bantahan sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir, Allah memiliki anak. Waliyahzubillah. Kemudian ayat yang keempat, yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tidak ada satupun yang sama dalam sifat-sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala meniadakan dirinya dari penyamaan dengan makhluk. Allah sendiri yang meniadakan dirinya adanya penyamaan dengan makhluk. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, begitu pula dalam surat Al-Ikhlas ayat terakhir, ayat keempat, ini sebagai bantahan ikhwatal iman. Sebagai bantahan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Maka jawabannya tidak, Allah tidak sama, tidak serupa. Justru orang-orang yang berkeyakinan demikian, dia ingin menyandarkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Ya, dengan sifat-sifat kekurangan. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ini ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Di antara penyimpangan-penyimpangannya adalah satu, ada sebagian orang, sebagian kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi betul-betul disamakan. Allah memiliki mata sebagaimana mata makhluk. Allah memiliki tangan sebagaimana tangan makhluk. Ini penyimpangan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang meniadakan, menafikan sifat-sifat yang Allah miliki seluruhnya. Seluruhnya dinafikan. Ya, seluruhnya dinafikan, dan diubah makna-makna yang disebutkan dalam Al-Quran dengan makna-makna yang sesuai dengan akal mereka. Mata diganti dengan apa, kemudian tangan diganti dengan apa, semua diganti. Ya, kenapa? Disebabkan karena mereka menafikan. Alasannya, kalau ditetapkan nanti diserupakan dengan makhluk, seperti itu. Kalau ditetapkan nanti diserupakan dengan makhluk. Ada lagi yang menetapkan sebagian dan mengingkari sebagian. Ada yang menetapkan sebagian dan mengingkari sebagian. Ya. Ada pula yang menetapkan dari sisi penyebutan. Contoh dalam surat Asy-Syura tadi, Allahu Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hanya ditetapkan namanya saja. Akan tapi sifatnya Allah Maha melihat tapi tidak melihat. Allah Maha mendengar tapi tidak. Allah Maha mendengar tapi tidak. Ini ada sebagian yang meyakini demikian, dan tentunya ini semua adalah penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalilnya tegas. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, dalilnya tegas. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah, hanya milik Allah nama-nama yang husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Ini kita diperintahkan untuk menetapkan nama-nama yang Allah miliki. Kemudian dalam surat Asy-Syura jauh lebih tegas lagi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Di sini dinafikan. Sifat-sifat Allah dinafikan dengan sifat-sifat makhluknya. Adanya penafian. Tapi pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa huwas samiul basir. Allah juga Maha mendengar dan Maha melihat. Ini bantahan telak bagi orang-orang yang meyakini dengan menetapkan nama-nama dan sifat Allah sama halnya dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka tidak, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Tidak menafikan sebagaimana ada sebagian kelompok yang menafikan semuanya. Sama sekali tidak meyakini nama-nama dan sifat Allah. Ada sebagian yang demikian. Dan tidak pula menyerupakan sebagaimana ada sebagian kelompok yang menyerupakan. Bagaimana mata Allah, begitu pula mata makhluk. Bagaimana tangan makhluk, begitu tangan Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain berada di tengah-tengah. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan satu apapun, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Namun Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga bagaimana cara kita memahaminya? Allah memiliki penglihatan. Akan tapi penglihatan Allah sempurna dan tidak serupa dengan penglihatan makhluk. Seperti itu. Tatkala disebutkan dalam ayat Allah memiliki pendengaran, maka pendengaran Allah Jalla wa'ala sempurna sesuai dengan keagungan dan kemahabesarannya yang tidak sesuai dengan pendengaran makhluk. Jadi tatkala ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara zat, sifat-sifat Allah secara zat, maka kita yakini, kita imani, dan kita sesuaikan dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang mengeluarkan hamba dari penyerupaan dengan makhluk, dan sama sekali tidak boleh kita gambar-gambarkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha. Oh, berarti telinga Allah bagaimana? Oh, berarti penglihatan Allah bagaimana? Jangan sama sekali kita gambar-gambarkan, kita serupa-serupakan, yang mana hal tersebut akan menyeret hamba kepada penyamaan dengan makhluk. Ya. Maka ini pembahasan penting dalam masalah akidah, yang mana seorang hamba yang memiliki keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah harus betul-betul faham, harus betul-betul faqih dalam masalah ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang menyelenceng dan menyimpang, yang pada akhirnya ia menafikan. Yang pada akhirnya ia menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, padahal Allah Subhanahu wa taala kabarkan hal tersebut. Ya, Allah kabarkan hal tersebut. Makanya akidah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifiyah. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifiyah. Apa itu sifat tauqifiyah? Tauqifiyah maksudnya adalah kita menetapkan sebuah nama ataupun sifat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauqifiyah. Jadi patokan utama dalam menetapkan nama dan sifat Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun jika tidak ditemukan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa kita tetapkan. Jadi, itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Ya. Kemudian yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah haqq,
sempurna sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah dan jauh dari segala aib dan kekurangan. Sehingga tatkala sampai kepada kita berita, ya, sampai kepada kita berita tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menetapkannya. Kita wajib menetapkannya. Akan tetapi apa yang kita tetapkan, nama-nama dan sifat-sifat yang kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah. Jangan tertipu dengan sama penyebutan kemudian sama bentuknya, tidak. Contoh saja, meja punya kaki, kaki meja, kaki kursi. Tidak ada satupun di antara manusia yang mau disamakan kakinya dengan kaki meja. Binatang punya kaki, binatang punya mata, punya hidung, punya mulut, punya perut. Namun tidak ada satupun manusia yang ingin disamakan. Sehingga dari sini kita simpulkan, sama penyebutan belum tentu sama bentuknya. Yang lebih nyata lagi, dua anak kembar, ya, yang mungkin dari sisi rupa sama, tapi orang tua tahu apa yang mereka miliki dari sisi perbedaan. Maka dari itu jangan sekali tertipu dengan orang-orang yang berkeyakinan dengan menetapkan nama Allah itu sama dengan menetapkan sifat Allah itu sama dengan menyamakannya dengan makhluk. Tidak ada satupun yang meyakini demikian. Ahlu sunnah, para sahabat, tidak ada satupun yang meyakini bahwasanya dengan menetapkan nama Allah kemudian sama halnya dengan menetapkan atau menyamakannya dengan makhluk. Tidak. Tapi kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran dan kesempurnaan yang Allah miliki, jauh dari segala aib dan kekurangan. Mata manusia punya banyak kekurangan, tangan yang dimiliki oleh manusia punya banyak kekurangan, dan banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan itu tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sikap yang tepat, ya, bagi Ahlussunnah wal Jamaah terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, dan menafikan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Allah nafikan, tanpa memalikan makna, tanpa dipalingkan makna. Fahami sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian tanpa mengingkarinya atau tanpa menolak sebagiannya. Ya, karena ada sebagian yang mengimani sebagian, menolak sebagian. Ini malah justru aneh. Kenapa dia meyakini sebagian, mengingkari sebagian? Kenapa tidak diingkari semuanya atau diyakini semuanya? Ini agak membingungkan kalau seandainya ada kelompok yang demikian. Dan memang ada yang demikian. Ada sebagian kelompok yang mengingkari sebagian, meyakini sebagian. Ya, dia menafikan salah satu sifat dengan alasan kalau ditetapkan nanti sama dong dengan makhluk. Itu alasannya. Namun tatkala ditanya, kenapa Anda, namun di sisi lain dia meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tatkala ditanya, kenapa Anda meyakini demikian? Oh, penglihatan Allah, pendengaran Allah beda dong dengan penglihatan makhluk. Kalau gitu, kenapa alasan ini tidak dibawa kepada sifat yang Anda nafikan? Seperti itu. Ada sebagian yang demikian, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidaklah meyakini demikian. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan apa yang Allah tetapkan atas dirinya, ya, tanpa ada aib dan kekurangan, tanpa memalingkan maknanya, tanpa mengingkari, dan tanpa menggambarkannya dengan akal yang pada akhirnya akan menyeret kepada penyerupaan dengan makhluk, ya. Ingat sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan satupun di antara manusia, di antara makhluk-makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu taala alam bissawab. Dari sini ikhwatal iman, betul-betul kita fahami, betul-betul kita sadari kandungan yang amat luar biasa yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Bahwa di dalam surat Al-Ikhlas ini bersifat mengandung tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bantahan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan yang mana keyakinan tersebut justru menyandarkan kekurangan dan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa. Allah As-Samad sebagai sandaran makhluk-makhluknya dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dunia.
Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ini menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menunjukkan akan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat akan pentingnya surat Al-Ikhlas yang menceritakan tentang keagungan dan kebesaran Allah, maka dari itu pantas saja keutamaan yang dimiliki adalah keutamaan-keutamaan yang sangat besar, ya, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pahala yang melimpah sebagaimana seseorang membaca sepertiga Al-Quran, kemudian menjadi penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan terkabulkannya doa dengan menyebut salah satu sifat yang terdapat di dalam surat ini. Maka ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan lihat bagaimana kesempurnaan agama Islam dalam mengatur segala perkara-perkara yang ada di dalamnya, yang mana tugas hamba satu, amalkan, kerjakan. Jika itu perintah maka kerjakan sesuai dengan kemampuan, dan tatkala itu larangan maka tinggalkan. Maka jangan lagi kita mencari-cari agenda-agenda, kegiatan-kegiatan yang sama sekali bukan bagian daripada Islam, yang justru menyeret hamba kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tapi cukupkan diri dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Lihat bagaimana hanya dengan membaca surat Al-Ikhlas banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Baik, ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah faidah-faidah yang bisa kita ambil dari surat Al-Ikhlas. Maka setelah ini, tatkala kita membaca surat Al-Ikhlas, kita berusaha untuk meresapi setiap kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Itu intinya. Itu intinya dari pembelajaran kita selama ini, yang mana kita mengkaji surat-surat pendek, dimulai dari surat An-Nas, pertemuan pertama surat Al-Falaq, kemudian pertemuan yang ketiga surat Al-Ikhlas. Tujuannya apa? Agar tatkala kita membacanya, baik di dalam sholat ataupun di luarnya, kita bisa betul-betul memahami, mentadabburi apa yang terkandung di dalamnya. Tatkala kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad, terpatri dalam kita Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Esa pada rububiyahnya, Esa pada uluhiyahnya, Esa pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga tidak pantas bagi seorang hamba meminta kepada selain Allah. Tidak pantas seorang hamba beribadah kepada selain Allah, sujud tunduk kepada selain Allah. Tidak pantas bagi seorang manusia menyandarkan segala aib dan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu ayat yang pertama. Allahus Samad, tatkala kita memiliki berbagai macam permasalahan, maka sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita membaca Allahus Samad, ya, tancapkan dalam hati kita, saya punya masalah ya Allah. Saya memiliki permasalahan, baik permasalahan keluarga, permasalahan di masyarakat, permasalahan di kantor, segala macam permasalahan. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Allah Maha Kuasa yang bisa merubah, yang bisa mengatur dari kesulitan menuju kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan akan ditemukan dua kemudahan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian yang lam yalid wa lam yulad, ini sebagai bentuk penafian dan pengingkaran kepada adanya keyakinan orang-orang kafir yang mana Allah memiliki anak. Ya, maka ini bantahannya. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Ini sekali lagi sebagai penekanan dari ayat yang pertama, bahwasanya tidak ada satupun di antara makhluk yang serupa dengan Allah. Maka tidak boleh ada yang meyakini sifat yang dimiliki Allah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama boleh sama, mata, tangan, wajah, akan tetapi hakikat yang dimiliki tentunya berbeda. Yang dimiliki Allah lebih sempurna, tidak ada aib dan kekurangan di dalamnya, sementara yang dimiliki oleh manusia dan makhluk-makhluk Allah jauh dari segala kesempurnaan dan banyak sekali kekurangan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, mungkin bisa melalui kolom chat yang tersedia. Baik, di sini ada yang bisa saya ambil, yang bertanya tentang
adanya kelompok yang menamakan atau menyebutkan dirinya sebagai kelompok ahli tafsir Al-Quran, yang mana mereka suka menafsirkan Al-Quran dengan sesukanya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kaitan Al-Quran dengan hadis. Ada sebagian orang yang hanya mau beribadah dan mengambil rujukan itu dari Al-Quran saja, atau mungkin ada yang mengambil dari hadis saja. Maka ini adalah sebuah kekeliruan dalam beragama. Makanya dalam permasalahan derajat dan tingkatan antara Al-Quran dan hadis ini dibahas oleh para ulama. Apakah tingkatannya Al-Quran nomor 1 kemudian hadis nomor 2, ataukah Al-Quran dan hadis memiliki derajat yang sama? Maka Allahu a'lam bishawab, dari sisi pengambilan hukum, maka Al-Quran dan Sunnah memiliki derajat yang sama. Sehingga tatkala tidak ditemukan penjelasan di dalam Al-Quran, ya, maka kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu. Ini dalilnya. Al-Quran berbicara, dalam Al-Quran disebutkan wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa saja yang datang dari dari Rasul kalian, yaitu dari hadis-hadis Nabi, maka ambil. Jika kita tidak temukan jawaban di dalam Al-Quran, maka kita temukan dalam hadis. Maka aneh kalau seandainya ada yang hanya sekedar beragama dari Al-Quran saja, ya, beragama dari Al-Quran saja, ini aneh. Bagaimana ia bisa sholat, bagaimana dia bisa ibadah-ibadah yang lainnya padahal hal tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ini tentunya adalah sebuah kekeliruan tatkala dia meyakini Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup. Tidak, Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup manusia. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan pernah tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini yang harus difahami. Kemudian yang kedua, dalam memahami Al-Quran tidak boleh dengan akal kita. Makanya metode tafsir Al-Quran yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan ijma' para sahabat, yang mana mereka memahami hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa seseorang memahami Al-Quran dengan akalnya sendiri. Kenapa? Karena tatkala difahami dengan akal, hawa nafsu yang pada akhirnya muncul segala macam kerusakan dan penyimpangan yang terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Mau bertanya bagaimana cara menghilangkan sifat ria saat menghafalkan Al-Quran. Baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disesuaikan dengan niat yang ada dalam hatinya. Apa yang ia hadirkan. Maka dari itu, ikhwatal iman, 3 hal yang harus kita hadirkan setiap kita hendak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat. Ibadah kini ibadah apa? Niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, ibadah ini kita lakukan untuk siapa? Kemudian yang ketiga, ibadah ini dalam rangka apa? Ketaatankah? Atau mungkin karena paksaan dari orang tua? Karena dorongan dari orang lain? Bukan karena ketulusan kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi setiap kita ibadah, jangan jadikan baca Al-Quran, sholat, dan yang lain itu sebagai rutinitas kebiasaan. Sebagaimana kalau bangun tidur langsung ke kamar mandi, sikat gigi, buang air kecil, dijadikan seperti kebiasaan belaka. Jangan. Setiap kita hendak beribadah kepada Allah, hadirkan 3 hal tadi. Sebelum baca Al-Quran, dalam hati, ini saya ibadah untuk apa? Untuk siapa? Ya. Maka dengan itu, ini akan lebih menjaga hati kita. Baik. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghilangkan riya dalam hati kita? Maka kalau seandainya kita menyadari tatkala membaca Al-Quran di tengah-tengah orang banyak ini bisa menimbulkan riya, maka kita bisa dengan cara apa? Dengan memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran tatkala sendiri. Dari situlah kita bisa mengetahui letak di mana riya itu bisa muncul. Tatkala kalau membaca di tengah orang banyak semangat, tapi kalau dalam kondisi sendiri kok lemah. Nah, ini dalam arti ada sesuatu yang keliru dalam hati kita. Ya.
Maka ikhlaskan niat hanya untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan diberikan taufik dalam segala ibadah, di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Bismillah, Ustaz, bagaimana caranya supaya dalam sholat kita bisa khusyuk dan bisa paham arti-arti bacaan sholat kita? Ustaz, saya punya doa yang belum dikabulkan. Kira-kira saya setiap sholat selalu berdoa soal itu. Kira-kira apa ya penyebabnya belum terkabul? Baik. Ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, agar bisa khusyuk tentunya tadi dengan memahami Al-Qur'an dengan baik. Tentunya di sini perlu belajar. Perlu belajar, terus belajar. Dengan belajar maka kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik. Minimalnya setiap kali membaca Al-Qur'an, baca terjemahannya. Minimalnya lebih baik lagi jika sempat membaca tafsirnya agar lebih memahamkan kita apa yang terkandung dalam surat ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan doa yang belum dikabulkan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya. Tatkala Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Allah pasti akan menepati janji tersebut. Namun ingat, bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah dalil. Yang pertama, Allah bisa jadi mengabulkan doa tersebut sesuai dengan apa yang diminta. Minta mobil, dikasih mobil. Minta kesuksesan, kelulusan, dikasih. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi bentuk pengabulan doa tersebut Allah palingkan dari segala keburukan. Na'udzubillah min dzalik, ada yang hampir saja ditabrak mobil dan semisalnya, namun karena dia terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan keburukan dari dirinya. Dan yang ketiga, bisa jadi itu Allah tabung sebagai modal untuk hari kiamat kelak, tatkala ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Allah tahu hamba ini amal ibadahnya kurang, sholatnya kurang misalnya, puasa sunnahnya kurang, sementara dosanya banyak. Namun di antara keistimewaan hamba ini banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka diminta. Semakin kita sering berdoa kepada Allah, semakin suka. Maka karena Allah tahu dan sayang kepada hamba ini, karena keterbatasan yang dia miliki dalam masalah ibadah, Allah tidak kabulkan, namun Allah tabung. Sehingga di hari kiamat kelak dia terkaget-kaget dengan banyak ibadah. Cukup meminta kepada Ya Allah, Ya Allah, ya terus berdoa. Itu dapat pahala. Doa saja sudah mendapat pahala. Itu luar biasanya ibadah yang bisa kita dapatkan dari doa. Pahala yang bisa kita dapatkan dari doa. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Terus bagaimana kita menyikapi teman-teman kita yang hanya berpedoman pada as-sunnah saja? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jawaban. Intinya ikhwatal iman, Al-Quran dan sunnah itu adalah pedoman hidup manusia. Tidak boleh mengambil salah satunya saja. Tidak boleh mengambil salah satunya. Semuanya harus kembali kepada Al-Quran. Makanya Allah berfirman dalam fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Kalau seandainya kalian mendapatkan perselisihan, perbedaan pendapat, maka apa perintah Allah? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah sebaik-baik sikap dan sebaik-baik akibat. Maka tidak bisa hanya kembali kepada as-sunnah, sunnah saja. Namun kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengembalikan segala perkara kepada Al-Quran dan sunnah. Dengan pemahaman siapa? Bukan dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman akal, namun dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam. Siapa mereka? Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, generasi tabi'ut tabi'in. Dan siapapun yang mengikuti pemahaman mereka, maka kita fahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, tentunya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan, kekhilafan datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.